Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Putri Adnin, NIM 20070160112 akan mempresentasikan materi psikologi umum mengenai psikologi kognitif dan transpersonal di bab 14. Pokok pembahasan yang pertama adalah psikologi kognitif. Psikologi kognitif memiliki dua konotasi, yakni dapat diartikan sama dengan istilah kognisi atau cognition dan sebagai pendekatan kognitif atau cognitive approach dalam psikologi. Psikologi kognitif sebagai kognisi juga dapat diartikan sebagai suatu studi ilmiah mengenai proses-proses mental atau aktivitas pikiran, sehingga psikologi kognitif sering juga disebut dengan psikologi pemrosesan informasi. Psikologi kognitif sebagai pendekatan kognitif diartikan sebagai pendekatan fenomena psikologis manusia dengan menekankan pada peran-peran persepsi, pengetahuan, ingatan, dan proses-proses berpikir bagi perilaku manusia. Yang kedua adalah psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal secara etimologis, transpersonal berarti melampaui gambaran manusia yang kelihatan atau yang terlihat. Dengan kata lain, transpersonal berarti melampaui macam-macam topeng yang digunakan oleh manusia. Menurut John Davis, psikologi transpersonal bisa diartikan sebagai ilmu yang menghubungkan psikologi dengan spiritualitas. Konsep inti dari psikologi transpersonal adalah non-dualitas atau non-duality, suatu pengetahuan bahwa tiap-tiap bagian manusia adalah bagian dari keseluruhan alam semesta, penyatuan kosmis yang memandang segala-galanya sebagai satu kesatuan menurut Jainuddin. Psikologi transpersonal didefinisikan sebagai studi mengenai potensi tertinggi dari manusia melalui pengenalan, pemahaman, dan realisasi terhadap keesaan, spiritualitas, dan keterikatan berbagai bentuk agama yang ada. Tokoh-tokoh psikologi kognitif. Yang pertama, Jean Piaget. Jean Piaget lahir di Neuchâtel, Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896. Karya terkenalnya adalah tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitif. Yang kedua, Jerome Bruner. Jerome Bruner lahir di New York tahun 1915. Karya terkenalnya di antara lain adalah Child's Talk, Learning to Use Language. Yang kedua, Actual Minds, Possible Worlds. Jean Piaget. Piaget adalah seorang tokoh yang amat penting dalam bidang psikologi kognitif. Teori-teorinya dalam psikologi perkembangan yang mengutamakan unsur kesadaran atau kognitif masih dianut oleh banyak orang sampai saat ini. Ketertarikan Piaget untuk menyelidiki peran genetik dan perkembangan anak akhirnya menghasilkan suatu mahakarya yang dikenal dengan nama Theory of Cognitive Development atau teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognisi Piaget menyatakan bahwa kecerdasan atau kemampuan kognisi seorang anak mengalami kemajuan melalui 4 tahap yang jelas. Keempat tahapan itu adalah: yang pertama, pola atau skema. Piaget menyatakan bahwa ketika anak berusaha membangun pemahaman mengenal dunia, otak berkembang membentuk skema. Secara sederhana, skema dapat dipandang sebagai kumpulan konsep atau kategori yang digunakan individu ketika berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses kognitif dan penyerapan pengalaman baru ketika seseorang memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skema atau perilaku yang telah ada. Asimilasi pada dasarnya tidak mengubah skema, tetapi mempengaruhi atau memungkinkan pertumbuhan skema. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses struktur kognitif yang berlangsung sesuai dengan pengalaman baru. Yang keempat, keseimbangan atau equilibrium. Equilibrium adalah mekanisme yang diajukan Piaget untuk menjelaskan bagaimana individu beralih dari satu tahap ke tahap berikutnya. Contoh kasus dari pola skema dari tahapan-tahapan tersebut adalah ketika proses skema, anak berpikir bahwa semua kendaraan yang bergerak di jalan adalah mobil. Pada proses asimilasi, ketika anak melihat ada truk, ia lalu mencocokkan stimulus truk dengan skema yang telah ada, yakni mobil yang ia ketahui. Anak menyebut truk sebagai mobil besar. Pada proses akomodasi,
Anak lalu menyadari bahwa truk itu bukanlah mobil besar. Anak lalu membuat skema baru tentang truk. Pada proses equilibrium, anak memahami bahwa truk dan mobil memiliki skema yang berbeda. Karya-karya Jean Piaget. Yang pertama, The Psychology of Child. Yang kedua, The Psychology of Intelligence. Yang ketiga, Genetic Epistemology. Dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, Jerome Bruner. Bruner yang memiliki nama lengkap Jerome Seymour Bruner telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir. Dasar pemikiran teorinya memandang bahwa manusia sebagai pemproses, pemikir, dan pencipta informasi. Bruner menyatakan belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Dalam teorinya yang diberi judul Teori Perkembangan Belajar, Bruner menekankan pada proses belajar menggunakan metode mental, yaitu individu yang belajar mengalami sendiri apa yang dipelajari agar proses tersebut dapat direkam dalam pikirannya dengan caranya sendiri. Contoh-contoh karya Jerome Bruner, yang pertama Actual Minds, Possible Worlds, yang kedua Acts of Meaning, yang ketiga A Study of Thinking. Tokoh-tokoh psikologi transpersonal. Yang pertama, Carl Gustav Jung. Lahir pada 26 Juli 1875 di Kassel, Swiss. Dia berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Basel pada tahun 1900. Karya-karyanya salah satunya adalah Psychology Types. Yang kedua, William James. William James lahir pada tanggal 11 Januari 1842 di New York. Beliau merupakan seorang filsuf dan psikolog. Karya-karyanya adalah salah satunya itu adalah pragmatisme. Carl Gustav Jung, yang dilahirkan pada 26 Juli 1875 di Kassel dan meninggal pada tanggal 6 Juni 1961 di Kuznach, Swiss. Ia lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Basel pada tahun 1900. Pada tahun 1923, ia berhenti menjadi dosen untuk mengkhususkan dirinya dalam riset-riset sejak 1906. Ia mulai tulis-menulis surat kepada Sigmund Freud yang baru dijumpainya pertama kali setahun kemudian, yakni tahun 1907. Carl Gustav Jung adalah murid Sigmund Freud. Freud adalah penggagas psikoanalisa yang merupakan seorang Jerman keturunan Yahudi. Doktrin Jung dikenal dengan psikologi analitis atau analita psikologi. Sangat dipengaruhi oleh mitos, mistisisme, metafisika, dan pengalaman religius. Karya-karya Carl Gustav Jung, yang pertama Psychology Types, Red Book, Archetypes and Collective Consciousness. Yang kedua, James William. William James adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal sebagai salah seorang pendiri mazhab pragmatisme. Beliau lahir di kota New York pada tanggal 11 Januari 1842 Amerika Serikat. William James mendefinisikan psikologi sebagai ilmu mengenai kehidupan mental. Karya-karya William James adalah The Meaning of Truth of William James, The Will to Believe, Pluralistic Universe. Konsep-konsep psikologi. Konsep kognitif. Psikologi kognitif merupakan perspektif secara teori yang memfokuskan pada dunia persepsi, pemikiran, ingatan manusia. Pada pandangan psikologi kognitif, cara belajar menambahkan maklumat menentukan pencapaian tahap kefahaman mereka, termasuk skemata, yaitu ide yang menggambarkan rangka kerja mental untuk pemahaman, pembentukan ingatan, yaitu pandangan menyatakan pengetahuan adalah direka oleh belajar apabila mereka menghadapi situasi baru, dan tahap memproses, yaitu tahap tanggapan bahwa ingatan adalah keluaran sampingan dari proses maklumat yang diterima. Konsep transpersonal. Aliran psikologi transpersonal mengajarkan bahwa eksistensi dan perkembangan kemampuan manusia mengatur hidup harus dipandang sebagai kesatuan perkembangan dari dimensi kejasmanian, kejiwaan, lingkungan, dan kerohanian yang tak terpisahkan. Karena psikologi transpersonal ini lebih bercorak intuitif, spirituality, misteri, mistik, dan transpersonal.
Linnaeus H. Lejoy dan S. I. Shapiro pada tahun 1992 mendefinisikan psikologi transpersonal sebagai berikut. Transpersonal psychology is concerned with the study of humanity's high potential and with the recognition and understanding and realization of unitive spiritual and transcendent states of consciousness. Unsur terpenting yang menjadi objek kajian psikologi transpersonal adalah potensi-potensi luhur, highest potential, dan fenomena kesadaran state of consciousness. Di dalam bukunya Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mengemukakan bahwa kerohanian manusia merupakan karunia Tuhan, di mana strukturnya terdiri dari 4 komponen yang gerakannya berpengaruh dan tampak pada keseluruhan kualitas potensi manusia. Yang pertama komponen kalbu, kedua komponen ruh, ketiga komponen nafsu, yang keempat komponen akal. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata atau salah pengucapan. Karena jika ada salah itu semurni-murninya berasal dari saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.